Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sekarang ini pandemi kita, virus kita makin parah ya. Di Indonesia sudah hampir mencapai 4.000, bayangin ya. Dan kita semua di sini dituntut untuk bisa bertahan di rumah ya. Aduh, Andrew sih termasuk orang yang susah ya untuk di rumah karena pengennya jalan terus gitu ya. Pengen bisa keluar negeri terus, jalan-jalan terus gitu kan. Ya tapi apa daya, karena sekarang memang lagi virus ya, wabah. Ya kita haruslah, apalagi pemerintah juga sudah menganjurkan ya. Bahkan di Jakarta kita sudah ada aturan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Nah jadinya mungkin teman-teman juga tahu yang di Jakarta itu dari Februari lah ya, pertengahan Maret lah ya. Pertengahan Maret kita semua udah disuruh untuk work from home ya. Artinya harus kerja dari rumah gitu kan, yang sekolah juga diliburin gitu ya. Begitupun juga dengan Andrew nih ya. Andrew sekarang kebanyakan juga apa-apa di rumah gitu kan ya, karena kalau mau jalan, mau keluar negeri juga di blok ya, kita nggak bisa keluar negeri. Dan juga kalau misalnya kita mau ke mall juga rata-rata mallnya tutup. Nah jadi ya begini deh, sekarang Andrew lagi di rumah gitu ya. Nah sekarang Andrew lagi di rumah, jadi Andrew mau bahas satu topik, yaitu 5 cara untuk bisa memulai trading forex. Kenapa Andrew mau bahas topik ini? Karena memang sekarang itu kan kita mau kerja juga, yang kantoran aja kerjanya dari rumah gitu kan. Sementara yang sekolah juga sekolahnya dari rumah, semuanya via online gitu ya. Makanya ada sekarang kan begitu banyak orang yang lakukan pekerjaan via video call ya. Ada satu aplikasi yang lagi ngetop banget sekarang itu pakai video call semua. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita semua di rumah ya, sementara kan perut kita kan tetap harus makan ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya tabungannya banyak ya, teman-teman bisa pakai tabungannya dulu gitu kan. Nah tapi kalau buat teman-teman yang punya penghasilan pas-pasan gitu kan, kalau di rumah aja ya gimana mereka bisa mendapatkan penghasilan gitu kan. Nah salah satu caranya yang Andrew sering kampanyekan atau Andrew sering bilang adalah, ayo kita belajar trading gitu loh ya. Karena dari trading kita bisa lakukan di mana saja, kita bisa trading di mana saja. Yang penting pertama harus terhubung dengan internet ya kan. Andrew rasa kalau sekarang cari internet gampang ya. Teman-teman bisa pakai handphone, ada internetnya ya kan. Terus juga teman-teman mungkin di rumah udah pakai wifi semua ya kan. Andrew nggak mau sebut merek, udah pakai wifi semua lah ya. Jadi untuk cari internet sekarang bukan hal yang mewah atau hal yang langka ya. Andrew rasa kita semua di sini udah tercover sama internet ya. Bahkan kalau teman-teman nonton YouTube Andrew sekarang aja udah pasti pakai internet gitu kan. Nah terus yang kedua adalah alat yang dibutuhkan adalah minimal HP. HP sekarang semua udah Android ya kan. Artinya ya kalau udah Android udah pasti bisa trading, tinggal download aja di MetaTrader 4-nya gitu kan, di Google Play gitu kan. Atau kalau mau lebih profesional lagi, teman-teman bisa pakai yang namanya laptop gitu kan. Kalau laptop kita dapat melihat chartnya itu lebih jelas, lebih detail gitu ya. Nah untuk itulah kenapa Andrew mau bahas, mau kasih tips tentang ya 5 cara untuk bisa mulai trading forex ya. Jadi Andrew akan bahas 5 cara untuk trading forex. Bagaimana lengkapnya? Simak video berikut. Langkah pertama kalau teman-teman mau trading forex, yang pertama adalah buka akun dulu ya. Nah, Andrew banyak nih teman-teman yang nanya ke Andrew, Pak gimana caranya saya memulai trading forex gitu kan. Makanya Andrew selalu tanya gitu ya, apakah Bapak atau Ibu sudah punya akun ya kan. Oh saya belum punya akun. Nah kalau belum punya akun ya bikin dulu ya, baik itu yang demo atau yang real terserah. Tetapi kalau teman-teman udah mulai mau serius, otomatis harus punya akun yang real ya. Nah, untuk membuka akun forex, Andrew rasa itu udah sangat-sangat mudah sekarang ya. Untuk modal juga, kalau Andrew bilang sekarang itu sangat-sangat terjangkau sekali. Karena pada saat Andrew dulu
masuk ke bidang ini itu di 2007, itu kita kalau mau buka akun forex, kalau kita mau buka akun di satu pialang yang resmi tentunya ya, itu minimal harus ada dana 10.000 USD. Nah, kalau sekarang kita mau buka akun forex, itu bisa hanya dengan modal 5 juta, ada juga yang 2 juta gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga kalau yang udah sering trading forex udah tahu lah ya. Tapi ini Andrew bahas tentang yang legal ya. Karena Andrew nggak bahas broker luar, karena broker luar itu pertama ya, legalitasnya nggak ada pastinya. Yang kedua, broker luar itu banyak yang scam. Scam itu artinya banyak yang curang, sehingga kita sulit sekali untuk bisa profit. Dan Andrew juga sering katakan di video-video Andrew sebelumnya, kalau kita mau trading, mau gampang profit, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah brokernya dulu. Jadi kalau teman-teman pakai broker yang curang, teman-teman pakai broker yang istilahnya ini scam ya, teman-teman mau pakai cara apapun sampai kiamat nggak bakal bisa profit. Kenapa? Dicurangin gitu loh. Nah, ada juga Andrew sebut aja ya, ada yang namanya stop loss hunter. Jadi teman-teman kalau pasang stop loss tuh selalu kena gitu ya. Nah, itu indikasi kenapa broker teman-teman tuh mungkin aja dia pakai software stop loss hunter. Dia bisa mengejar stop loss teman-teman. Kan biasa teman-teman inget ya, kok saya pasang stop loss selalu kejemput, habis itu harga naik lagi. Nah, itu salah satu ciri brokernya curang. Yang kedua, yang paling ekstrim, bisa juga terjadi kalau misalnya kita mau masuk posisi, ya kita mau enter posisi gitu ya, itu susah dieksekusinya ya. Kadang-kadang freeze, kadang-kadang requote gitu kan. Nah, itu juga salah satu indikasi broker kalian itu curang. Yang selanjutnya adalah, sampai yang terekstrim adalah, kalau kita mau withdraw, itu susah banget. Jadi indikasi-indikasi ini yang kita harus hindari supaya kita ya tidak menyesal di kemudian hari. Ada juga yang cerita sama Andrew ya, Pak Andrew, saya pakai broker luar sampai sekarang aman-aman aja. Andrew bilang, iya, mungkin baru. Atau kedua, mungkin deposit kalian masih receh. Receh artinya di bawah 10.000 lah. Ya, di bawah 10.000 ya kalian withdraw, kalian deposit lancar ya wajar. Karena di bawah 10.000 US. Ibaratnya bagi broker tuh ikan teri gitu loh, ikan teri ya. Jadi dia nggak akan peduli dengan broker-broker dengan modal-modal seperti ini, karena modalnya masih receh gitu. Nah, nanti kalau kalian udah masuk modal 10.000 ke atas, nah mulai dikerjain ya. Mulai stop loss hunternya kena terus, mulai report terus, mulai withdrawal susah. Teman-teman boleh buktiin omongan Andrew deh. Karena Andrew ini dibilang apa ya? Andrew kan menjelaskan sesuatu ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan experience. Kenapa Pak Andrew bisa ngomong gitu? Pak Andrew tahu ada broker curang. Andrew udah ngalamin gitu loh. Jadi Andrew nggak mau apa yang Andrew alamin, teman-teman alamin. Jadi teman-teman nggak usah, saya tunggu saya ngalamin baru saya percaya Pak Andrew. Apa mau tunggu seperti itu? Kan nggak perlu gitu ya. Jadi saran Andrew adalah, udah deh, kita pakai broker yang resmi, yang legal di Indonesia aja. Hanya modal 2 juta ada, modal 5 juta ada. Kalau broker resmi, Andrew katakan hampir nggak mungkin dia curang. Kenapa? Andrew kasih tahu alasannya. Karena kalau broker resmi itu, dia harus punya deposit ke Bapepti ya, untuk membuat satu izin, entah di Bapepti, BBJ, KBI, dan izin-izin yang lain. Itu izinnya depositnya miliaran. Jadi kalau teman-teman deposit 1 M aja, Andrew rasa brokernya nggak mungkin curang. Kenapa? Deposit dia ke Bapepti atau ke KBI itu miliaran. Jadi sangat kecil kemungkinan dia membuat uang kita nggak bisa di-withdraw, uang kita nggak bisa ditarik, itu sangat-sangat kecil. Karena modal yang dikeluarkan untuk membuat satu PT itu besar gitu loh. Sementara kalau broker yang internasional, ya Andrew nggak bilang semua broker internasional curang, enggak. Ada beberapa yang bagus ya kan. Kalau broker-broker internasional, dia nggak punya kantor di Indonesia. Teman-teman deposit 10.000 US. Teman-teman profit, atau teman-teman tradingnya lancar, profit terus kan. Akun ini akan diperhatikan nih. Akun ini akan dipantau, akun ini profit terus nih. Jadi dia akan membuat akun kalian tuh lebih sulit profit dengan berbagai macam cara. Stop loss hunter lah, ada yang order ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ngalamin ya, kalau kita pasang order, harganya seharusnya kena, ini nggak kena. Ada yang begitu. Ya, sekali lagi, dari mana Pak Andrew tahu? Andrew udah ngalamin ya. Andrew nggak peduli channel ini mau nggak disukain sama trader-trader gitu kan. Andrew nggak peduli. Kenapa? Andrew mau bahas apa yang Andrew alamin, dan Andrew mau bahas apa yang Andrew tahu, jujur
review jujur ya. Nggak ada yang Andrew sembunyikan. Karena Andrew juga nggak endorse, ya nggak ada endorse apa-apa, nggak ada. Jadi Andrew selalu saranin, yuk kita pakai broker yang legal, yang resmi. Nah kalau teman-teman belum tahu cara memilih broker yang bagus, yang legal, yang resmi apa, Andrew bisa kasih tahu. Silakan telegram Andrew aja di 081599108880. Andrew akan kasih tahu broker yang teman-teman boleh pakai, ya yang aman, yang safety. Andrew akan kasih tahu. Dan itu gratis tanpa bayaran apapun. Tapi kalau teman-teman masih ngeyel ya, wah saya mau pakainya broker yang ini, yang hijau, yang merah, yang kuning, terserah. Nanti kalau udah ngalamin, nah teman-teman baru curhat tuh sama Andrew. Iya Pak, bener saya dicurangin gitu kan. Jadi ya pesan Andrew adalah langkah yang pertama ya harus memilih broker yang bener-bener dulu, yang bagus gitu ya, yang reputasinya ada. Sebenarnya data ini juga bukan data rahasia karena apa? Udah banyak di Google ya. Data ini udah terbuka di Google. Kita mau lihat broker-broker mana yang review bagus, mana yang jelek, itu semua udah ada di Google. Teman-teman tinggal cek sendiri. Cuma kalau teman-teman malas cari, udah deh kontak Andrew aja, Andrew akan kasih tahu. Jadi itu yang pertama ya, pilih broker yang benar, yang reputasinya bagus sehingga teman-teman nggak dicurangin ya. Nah langkah yang kedua, apabila teman-teman sudah memilih broker, langkah yang kedua adalah tinggal download platformnya. Nah platform ini juga penting, kenapa? Karena platform yang Andrew anjurkan untuk teman-teman bertrading itu adalah platform MetaTrader ya. Dan Andrew rasa teman-teman kalau yang trader, yang profesional maupun yang pemula pasti tahu lah platform MetaTrader ya. Nah, MetaTrader ini ada dua versi sekarang yang paling banyak digunakan. Tetapi Andrew mundur dulu ya. Ada juga broker yang legal dan resmi di Indonesia, mereka tidak menggunakan platform MetaTrader. Mereka menggunakan platform ya, Andrew nggak bisa sebut, sekali lagi Andrew nggak bisa sebut namanya karena Andrew nggak mau jadi apa ya, nggak mau jadi menjelek-jelekan satu perusahaan, nggak mau ya. Jadi ada juga broker yang legal resmi tapi dia nggak menggunakan platform MetaTrader, dia menggunakan platform sendiri. Di sini nih yang Andrew juga bisa bilang ini rawan sekali kecurangan-kecurangan. Kalau dia menggunakan platform sendiri, artinya harga ya dari pasar tersebut ada kecenderungan dimanipulasi ya. Cara buktinya gampang, teman-teman, paling gampang ya teman-teman cek aja. Kalau teman-teman di rumah ada CNBC, ada Bloomberg, ada pasti di internet ada Google ya kan. Sekarang buka internet kan semuanya bisa ya. Teman-teman bandingin harga tersebut ya, teman-teman tinggal bandingin harga yang di platform broker tersebut sama nggak dengan harga yang ada di TV atau di internet atau di tempat umum. Memang nggak bisa sama persis, Andrew tahu ya, karena ada delay, ada spread segala macam. Tetapi nggak boleh bedanya terlalu jauh. Nah kalau bedanya terlalu jauh, itu ada indikasi broker tersebut walaupun legal, walaupun resmi, ada indikasi curang. Kenapa? Andrew bilang tadi, harganya beda sendiri. Jadi Andrew selalu menganjurkan teman-teman menggunakan platform MetaTrader. Ya, MetaTrader itu ada 4, ada 5. Ada lagi yang nanya kepada Andrew kan, Pak, bedanya 4 sama 5 apa? Andrew sebelumnya di video-video sebelumnya Andrew udah pernah jelasin ya. MetaTrader 5 itu bukan penyempurnaan dari MetaTrader 4, bukan. Jangan salah, MetaTrader 5 itu bukan versi update dari MetaTrader 4, bukan, jangan salah. Jadi MetaTrader 5 itu biasanya digunakan untuk, sekarang kan sudah ada pair-pair seperti cryptocurrency, CFD. Nah, MetaTrader 5 itu dibuat untuk itu. Jadi jangan salah, oh Pak, saya karena sekarang sudah ada MetaTrader 5, saya harus ready MetaTrader 5. Enggak, sekarang tetap ada 4, ada 5. Teman-teman silakan pilih. Bahkan teman-teman silakan cari di video-video Andrew sebelumnya, Andrew sudah jelasin mendetail bagaimana perbedaan dua platform tersebut. Nah, kalau Andrew pribadi, sampai sekarang jujur, Andrew masih menggunakan MetaTrader 4. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Kok Bapak nggak gunakan MetaTrader 5? Pertama, karena tools Andrew ya, ini Andrew pribadi ya, jawaban jujur Andrew kan, karena tools Andrew kebanyakan menggunakan MetaTrader 4. Yang 5 ada nggak? Ada, cuma nggak banyak gitu loh. Jadi sampai sekarang Andrew pribadi masih menggunakan yang 4 karena MetaTrader 4 lebih gampang menggunakan tools yang canggih-canggih. Lebih gampang kita memasukkan tools yang bisa membuat kita lebih mudah profit gitu loh. Kalau yang 5 ada juga, cuma 5 itu Andrew belum banyak koleksinya gitu ya, mungkin nanti. Andrew sarankan teman-teman bisa menggunakan platform MetaTrader baik 4 atau yang 5. Boleh salah satu deh. Cuma kalau Andrew pribadi ditanya ya 4, masih 4 ya. Karena Andrew kan banyaknya toolsnya itu MetaTrader 4 gitu kan. Jadi setelah teman-teman sudah daftar, teman-teman tinggal download aja. Nah setelah download ngapain? Nah setelah download coba belajar cara pakainya. Karena walaupun sama-sama MetaTrader 4 dan 5, cara pakainya
sama ada perbedaan sedikit gitu ya. Walaupun kita download di Android ya, di Google Play, itu juga ada MetaTrader 4, MetaTrader 5 sama, serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Nah, jadi setelah kita download, kita belajar cara pakainya. Ya, bagaimana cara kita beli, bagaimana cara kita jual, bagaimana cara pasang stop loss, bagaimana cara pasang take profit, bagaimana cara order limit, bagaimana cara limit buy, bagaimana cara limit sell, bagaimana cara kita banyak lah ya. Bagaimana cara kita menganalisa dengan menggunakan indikator-indikator, bagaimana cara menggunakan indikator, itu ada perbedaan-perbedaan sedikit yang teman-teman harus pahami. Kalau buat yang udah jago ya udah merem lah ya. Kalau MetaTrader masih bisa gitu kan. Cuma banyak juga kayak di MetaTrader 4 aja, Andrew sendiri pribadi nggak pernah ngitung ada berapa banyak indikator. Kalau kita hafalin semua ya nggak mungkin juga ya. Maksudnya nggak mungkin artinya banyak sekali indikator gitu ya. Itu pun indikator bawaan yang standar loh. MetaTrader 5 lebih banyak lagi gitu ya. Jadi Andrew aja, sekelas Andrew aja, Andrew nggak hafal semua indikator itu fungsinya untuk apa, cara ngitungnya gimana, nggak hafal. Jadi apalagi kalau sudah berbicara mengenai indikator custom. Nah, kalau custom ini udah buatan, udah nggak ada di MetaTrader bawaan, baik 4 maupun 5. Andrew punya beberapa yang Andrew sudah modifikasi sehingga akurasinya tajam. Dan Andrew sering tampilkan di YouTube ya. Jadi langkah yang kedua setelah teman-teman daftar, ya kita belajar dulu cara pengoperasian untuk platformnya. Jadi itu yang kedua ya. Langkah ketiga, kalau teman-teman sudah download platformnya, mau yang 4, yang 5, terserah deh. Langkah yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa belajar demo account. Nah ya, jadi sebelum kita trading pakai real account, belajar demonya dulu ya. Tadi di poin kedua Andrew sudah singgung bahwa kita harus belajar bagaimana cara menggunakan platformnya gitu ya. Nah, demo account di sini bertujuan untuk teman-teman selain mempelajari bagaimana cara menggunakan toolsnya, bagaimana cara menggunakan platformnya, adalah teman-teman harus menguji strategi yang teman-teman nanti akan pakai. Teman-teman bisa uji dulu tuh. Jadi teman-teman kalau sudah punya strategi, teman-teman uji dulu di demo account. Nah, Andrew sarankan buat teman-teman yang belajar di demo account, minimal paling cepat teman-teman belajar itu 1 minggu. Teman-teman minimal belajar 1 minggu. Jangan lebih cepat dari 1 minggu. Ya, coba belajar 1 minggu. Sudah bisa profit konsisten belum? Ya minimal seminggu profit 10% dah. Itu minimal. Nah, kalau misalnya sudah tercapai, nah itu salah satu syarat teman-teman boleh membuka real account. Tetapi apabila kita demo aja itu masih loss, kita demo aja masih berantakan, masih banyak minus, masih rugi, ya ngapain buka real account? Artinya teman-teman sedang spekulasi namanya kan. Ibaratnya kita belajar aja masih rugi, kok kita mau berani buka real account? Tahapannya begitu teman-teman. Jadi setelah kita download platformnya, kita pelajari dulu penggunaan platformnya, lalu kita uji coba strateginya. Dapat nggak nih feelingnya? Strategi yang kita pakai bisa nggak nih? Kalau misalnya sudah profit konsisten ya, wah profit terus, lancar, oke, baru kita coba di real account. Kalau kita coba di real account, kita pastikan strategi yang kita pakai kemarin sama persis. Ada yang bilang lagi sama Pak Andrew ya, Pak Andrew kan beda dong kalau saya trading di demo dengan real. Iya memang pasti beda. Kalau demo itu kan uang virtual, uang bohongan gitu. Sementara kalau real kan uang nyata. Loss-nya loss beneran, kalau profit ya profit beneran. Beda dengan demo. Demo itu untuk mempelajari bagaimana harga bergerak, bagaimana harga ini naik, harga ini turun. Kita mempelajari pergerakan harganya dulu. Jadi teman-teman wajib lakukan step by step langkah 1, 2, 3. Jadi setelah kita udah bisa lancar di demo account, udah bisa lancar profit, baru buka real account. Ya baru deposit gitu ya. Jangan terbalik ya. Kita deposit dulu, loss, habis itu baru belajar demo. Terbalik gitu ya. Artinya teman-teman tuh udah handukan baru mandi, kan ibaratnya begitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang teman-teman mesti lalui, ya kita mesti pelajari demo account dulu sampai kita merasa yakin profit, yakin ini bisa sukses, baru teman-teman buka real account. Nah, kalau teman-teman masih butuh panduan bagaimana cara menggunakan MetaTrader, Andrew sudah buatkan artikel-artikelnya itu di dalam website www.profitstraining.com. Nanti akan ada tulisannya di bawah ini, teman-teman silahkan buka aja. Website itu semuanya gratis ya, teman-teman mau belajar itu semuanya gratis. Karena memang Andrew tujuan bikin website itu adalah ingin mengedukasi orang Indonesia. Website itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Andrew mau edukasi orang Indonesia karena Andrew kan orang Indonesia. Jadi Andrew pengen bikin orang Indonesia ini pinter gitu loh dari hal trading gitu kan. Itu teman-teman silakan buka aja di www.profits
training.com akan ada tulisan di bawah ini, nanti akan dimasukin sama editor Andrew. Itu akan ada tulisannya, teman-teman silakan masuk aja. Itu semuanya gratis, teman-teman mau belajar apa aja gratis ya. Jadi langkah ketiga adalah teman-teman wajib belajar Democon minimal seminggu dulu, tahu sampai bisa profit dulu, yakin. Setelah yakin profit baru buka real count. Jadi itu yang ketiga ya. Nah, langkah yang keempat, begitu teman-teman sudah yakin dengan trading di demo, udah profit, udah yakin lah, pokoknya yakin saya bisa profit gitu kan. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam pasar yang real ya. Begitu kita masuk ke pasar yang real, ini ada istilah welcome to the jungle. Artinya apa? Nah, udah mulai nih ya. Udah mulai psikologi kita terganggu ya kan. Ada rasa takut, mau masuk posisi takut ya kan. Mau take profit takut, mau stop loss takut. Kenapa? Udah real. Padahal teman-teman sudah latihan di demo account. Jadi cara ngatasinnya gimana gitu kan. Cara ngatasinnya adalah kalau teman-teman sudah yakin, udah kemarin sudah di demo, udah profit, ya udah kita tinggal pengulangan aja. Kita tinggal pengulangan strategi demo kemarin yang profit itu kita pakai di real account. Ada yang nanya juga Pak Andrew kan, Pak Andrew ada jaminan nggak apa yang saya lakukan di demo setelah saya profit itu pasti profit juga di real account? Tentu nggak ada, ya nggak ada. Karena kita hanya bisa prediksi harga itu ke depan itu naik atau turun, tetapi nggak ada jaminan pasti, walaupun teman-teman sudah berhasil di Democon. Jadi memang nggak ada jaminan. Jadi ngatasinnya gimana? Ngatasinnya adalah kita harus disiplin. Kita harus disiplin, apa yang kita sudah lakukan di demo, kita praktekkan ke real account. Tentunya kita masukin dana juga jangan terlalu besar dulu ya. Karena dalam investasi forex itu, trading forex itu, ada rules berapa modal yang teman-teman boleh tradingkan. Aturannya adalah 10%, ya sekali lagi aturannya adalah 10% dari total aset teman-teman. Contoh, misalnya Andrew punya aset 2M, maka modal yang Andrew boleh transaksikan ke dalam trading itu maksimal 200 juta. Boleh nggak saya trading punya aset 2M, saya trading 1M? Ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau loss, ya teman-teman udah harus perhitungkan resikonya gimana. Karena trading forex itu merupakan salah satu instrumen investasi yang paling tinggi resikonya dibanding investasi apapun. Jadi forex itu paling tinggi, ya termasuk gold ya. Forex dan gold itu paling tinggi. Yang kedua tuh saham, yang ketiga reksadana, yang keempat properti, yang paling bawah ya itu deposito. Ya tetap semua tuh investasi tabungan segala macam itu pasti ada risikonya. Hanya perbedaannya aja. Cuma kabar baiknya adalah di samping resiko yang paling tinggi ini, kita bisa mendapatkan return yang paling tinggi juga. Potensial returnnya paling tinggi. Potensial returnnya itu paling tinggi. Makanya kalau ada yang bilang, Pak Andrew muluk-muluk nih, 1 bulan bisa dapat 30%, 40%. Ya teman-teman coba aja sendiri, ya kan? Coba aja sendiri ya kan? Bener nggak apa yang Andrew omongin? Tentunya dengan resiko yang terukur ya. Jadi teman-teman jangan seperti one shoot one kill juga ya. Teman-teman punya uang 100 juta, 100 jutanya untuk trading, ya nggak boleh juga ya kan? Nanti kalau habis, kalau ternyata kena resiko bagaimana? Habis semua kan enggak. Jadi andai kata teman-teman punya uang 100 juta, ya teman-teman buka aja modal $1.000, oke ya kan, masih boleh. Atau teman-teman mau coba-coba $500, masih boleh coba-coba kan. Nah kalau teman-teman sudah yakin ya kan, meningkat nih, wah saya deposit pertama 500, habis itu bulan depan udah profit 10% atau 20% jadi 600. Bulan depannya teman-teman mungkin tambah modalnya, itu boleh bertahap. Udah bulan kedua jadi 1000 misalnya ya, kita bulan kedua 1000 kita tambahin, bulan depan tiba-tiba jadi 1100. Nah kan berarti udah sebulan 10%. Sebulan 10% berarti setahun berapa? Setahun itu 120%. Investasi apa yang bisa menghasilkan return setahun 120%? Nggak ada. Hanya trading inilah yang bisa. Kenapa? Karena trading itu kita dagang, bukan investasi. Sebenarnya trading itu dagang. Kita jual beli. Jadi kalau kita beli harga turun kita rugi. Kalau kita jual harga turun kita untung. Kalau naik udah pasti rugi. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi trading itu adalah dagang. Cuma banyak juga yang bilang, oh Pak saya trading itu investasi. Ada ya, dengan cara misalnya carry trade ya ada. Andrew pernah sampaikan di video ini bagaimana cara untuk investasi forex. Mungkin kalau teman-teman mau tahu bagaimana caranya, teman-teman silakan telegram Andrew aja di 081599108880. Andrew akan kasih tahu bagaimana cara investasi forex, bukan trading ya. Sekali lagi Andrew bisa kasih tahu bagaimana cara investasi forex bukan trading ya. Itu ada caranya juga. Nah tapi biasanya yang teman-teman
teman-teman lakukan ini adalah trading ya. Trading itu artinya kita jual beli, dagang ya. Jadi itu langkah yang keempat adalah ya kita harus kalau udah masuk dunia real udah harus disiplin dengan apa yang kita sudah pernah lakukan, kita pelajari di Democon. Itu langkah yang keempat ya. Nah, langkah yang kelima adalah setelah kita lakukan langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah kita mulai investasikan dana kita, mulai deposit. Nah, deposit ini juga penting teman-teman ya. Deposit ini, Andrew tadi sudah singgung di nomor 4, kita jangan menggunakan 100% aset kita untuk deposit. Maksimal 10% aja ya, supaya kalau terjadi risiko teman-teman masih ada 90% dana untuk yang lain ya. Jadi kita nggak mengorbankan semuanya gitu ya. Nah, investasi atau kita deposit ini juga penting kenapa? Pilihlah deposit dengan cara menggunakan bank lokal. Andrew tahu nih, ada yang broker-broker luar yang harus deposit menggunakan kartu kredit. Depositnya itu menggunakan PayPal, deposit menggunakan, macam-macam payment gateway ya. Itu Andrew tidak sarankan. Kenapa? Artinya uang kalian akan ke luar negeri. Tetapi kalau broker lokal, kalau broker yang di Bapepti yang sudah punya izin dan resmi, dia pasti akan memberikan nomor rekening segregated account. Artinya rekening itu adalah rekening terpisah yang sudah dicek, yang sudah dipersiapkan. Itu namanya rekening terpisah ya. Itu berbeda dengan rekening operasional perusahaan. Nah, jadi teman-teman wajib deposit ke rekening tersebut. Sebenarnya kalau teman-teman mau cek rekening itu sudah under Bapepti belum, teman-teman silakan buka aja website Bapepti, www.bapepti.go.id. Jadi ada rekening-rekening yang diperbolehkan untuk masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan dananya. Tapi kalau misalnya rekening tersebut tidak ada di dalam website Bapepti, Andrew katakan 100%, 1000% jangan. Itu tegas. Tapi kalau teman-teman, ini Pak Andrew terlalu takut, silakan. Ya silakan teman-teman coba. Nanti kalau udah nggak bisa withdraw, baru nanti teman-teman curhat ke Andrew kan. Aduh, kemarin saya nggak dengar Pak Andrew. Atau ada juga yang bilang Pak Andrew saya udah trading 10 tahun pakai broker luar, aman-aman aja, withdraw lancar. Andrew cuma nanya, kamu depositnya berapa? Receh, cere, ya, cere-cere. Ya nggak apa-apa lah orang cere. Kita broker luar tuh nggak mungkin makan ikan cere. Andrew yakin nih video ini pasti banyak yang kasih jempol ke bawah. Itu biasanya IB dari broker luar tuh. Nggak apa-apa, karena Andrew mau memberikan review yang jujur. Andrew mau melindungi sahabat-sahabat profit dari kecurangan-kecurangan broker luar. Jadi kalau teman-teman depositnya di bawah 10.000 ya itu Andrew bilang ikan cere ya, depositnya kecil. Jadi broker luar nggak akan makan uang begini kecil. Nanti kalau teman-teman udah masuk 10.000 US, 20.000 US, 30.000 US, ntar nggak bisa tarik, baru puyeng ya kan. Itu yang dimakan tuh. Tapi sekali lagi Andrew bilang tidak semua broker luar jelek, enggak. Ada beberapa yang memang sampai sekarang punya reputasi bagus, ada. Dan Andrew tahu itu ya. Tapi Andrew tetap bagaimanapun Andrew sarankan kita trading di broker lokal aja. Apalah arti 2 juta, apalah arti 5 juta untuk kita trading. Ibarat kita mau beli HP, mungkin HP kalian aja lebih mahal daripada 2 juta. Lebih mahal daripada 5 juta. Kita bicara investasi loh. Jadi apalah artinya kita coba 5 juta atau 2 juta dan kita memakai broker yang ada di Indonesia. Karena kita kan orang Indonesia kan. Terus ada yang juga jawab sama Pak Andrew, ya Pak Andrew, kalau broker luar kena fee-nya besar. Nah, Andrew katakan benar. Kenapa seperti itu? Karena kalau broker lokal fee-nya besar itu karena dia harus membayar pajak, dia harus ada setorannya gitu ya. Dia harus ada izinnya. Untuk operasional kantor bayarnya pakai apa kalau nggak ada fee ya. Maka Andrew balikin lagi, kalau misalnya broker luar, dia kenapa bisa kasih nggak ada spread, nggak ada komisi, nggak ada fee. Kenapa dia bisa kasih? Karena dia nggak ada biaya operasional, dia nggak ada izin. Makanya dia bisa kasih fee-nya murah, spread-nya nggak ada, itu bisa. Karena dia ambil untungnya dari mana? Pertanyaannya begitu. Kalau dia nggak ada fee, kalau dia nggak ada spread, broker ini ambil untungnya dari mana? Dari teman-teman kalah. Nah, jadi kalau teman-teman kalah, uangnya masuk ke broker itu. Tapi kalau broker lokal, sudah pasti dia ada fee, ada setorannya. Ya, mereka harus berapa lot ke, Andrew nggak bisa sebut ya, sekali lagi Andrew nggak bisa sebut. Ada berapa lot mereka harus sisihkan ke badan-badan gitu kan. Jadi ini wajar, satu hal yang wajar. Jadi jangan sampai kita pengen fee-nya murah, nggak mau kena spread, kita terjebak ke dalam broker bandar, broker curang. Jangan sampai. Ada juga Andrew tahu broker-broker luar ya, dia bilang gini,
silakan ayo trading sama kita tanpa deposit. Artinya dia dikasih deposit, bonus deposit. Nah pertanyaannya itu, uangnya dari mana? Uangnya dari mana bisa sampai nggak ada deposit teman-teman bisa trading? Uang dari langit? Kan nggak mungkin. Jadi yang namanya deposit itu memang kita harus menitipkan dana dulu ke broker baru bisa trading gitu loh. Karena ada teman-teman cari deh ya di iklan, mungkin teman-teman juga udah tahu lah. Mungkin kalau teman-teman kesindir ya apa boleh buat, karena memang ini kenyataannya apa yang disampaikan benar. Wah, saya trading saya tanpa modal, pakai bonus deposit. Nah, uangnya dari mana? Yang kedua yang mau tanya adalah, apakah bonus depositnya bisa ditarik? Bisa ditarik nggak bonus depositnya? Nggak bisa. Kalau mau jadi trader, kalau nggak pinter minimal jangan bodoh. Minimal jangan pakai kita diiming-imingin. Minimal kita pakai otak sedikit lah. Sewajarnya itu bagaimana kalau kita mau pilih broker. Kita pakai broker maunya yang nggak ada komisi, nggak ada fee, yang nggak ada spread, yang nggak ada deposit. Loh, gimana kan? Nggak masuk logika dong. Jadi yang wajar adalah ya dia pasti akan kenakan fee. Tapi ya fee-nya juga jangan terlalu besar ya. Spread itu pasti ada. Kenapa spread itu ada? Spread itu adalah selisih harga jual beli. Ibarat kalau kita sekarang ke bank, atau teman-teman ke money changer lah. Teman-teman ke money changer atau ke bank, kita mau beli dolar. Ya, spread itu kan selisih harga jual dan harga beli. Pasti ada selisihnya tuh. Kalau jual dolar 15.100. Kalau misalnya dia mau beli kembali 15.000. Artinya apa? Kalau kita mau beli 15.100, kalau kita mau jual 15.000. Artinya 100 itu adalah spread. Keuntungan dari money changer tersebut atau bank tersebut. Itu wajar. Jadi kalau nggak ada spread, ya untungnya dari mana? Itu dari uang kalian tuh, dimasukin cemplung-cemplungin, nah itu yang kena. Ada juga Andrew tahu broker luar ya, dia deposit ke dalam nama pribadi. Jadi bukan nama PT, dia deposit ke nama pribadi. Ini ngomong deposit ya. Jadi kita mau deposit dana, ini khususnya teman-teman yang main di, ya teman-teman tahu lah ya, broker yang ijo-ijo, broker yang kuning-kuning, Andrew nggak mau sebut nama, Telegram Andrew aja Andrew kasih tahu deh ya. Dia kalau deposit disuruh transfer ke nama rekening pribadi. Udah dah, ngaco semua deh. Terus kalau withdraw, dia juga yang kirim itu orang pribadi. Nah, itu udah salah ya, itu udah ngaco tuh. Jadi yang benar itu adalah kalau kita deposit harus ke nama PT, harus ke dalam segregated account. Itu yang pertama. Kedua, ya, kalau kita withdraw itu juga harus dari perusahaan itu. Karena kita menarik dana, kita masukin ke account tersebut, nomor rekening tersebut, tarik dana juga dari nomor rekening tersebut. Nggak mungkin dari nomor rekening pribadi, nggak mungkin. Tapi banyak yang teman-teman belum tahu kan? Disitulah yang teman-teman mesti belajar sebelum sebelum teman-teman terjun ke dunia trading lebih dalam, ya kan? Supaya apa? Supaya teman-teman kalau rugi, kalau nggak profit atau rugi, atau kena tipu sama broker yang seperti itu, nggak nyalain foreknya. Foreknya itu adalah industri yang benar, industri yang ada, dunia itu ada, forek legal ya, pertukaran mata uang itu ada. Tapi kalau rugi jangan salahin, forek ini merugikan. Padahal teman-teman sendiri yang salah jalan gitu kan. Forek ini kurang bagus, forek ini nipu. Padahal teman-teman yang kurang pengetahuan. Bahkan Andrew sampai bikin video yang sebenarnya mirip-mirip begini nih. Ya, mirip-mirip begini. Andrew bikin video yang kasih jempol ke bawah, yang tidak suka banyak. Andrew nggak peduli. Yang penting Andrew kasih pengetahuan yang jujur. Andrew kasih pengetahuan yang terbuka, apa adanya. Yang penting masyarakat bisa menilai apa yang Andrew ngomong. Teman-teman bisa pikir, bener. Pak Andrew ngomong jujur apa adanya, nggak ada udang di balik batu. Yang kasih begini tuh ya marketing IB yang luar itu kan. Nah, jadi tadi Andrew sudah bahas ya 5 langkah cara untuk teman-teman memulai untuk trading forex. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini, mungkin teman-teman tadi lupa catat ya. Silakan donasi $10 saja, Andrew akan berikan materi ini ke dalam email teman-teman. Tetapi ya, apabila teman-teman mau materi ini gratis, silakan like, comment, subscribe dan share. Lalu capture ya. Andrew akan berikan materi ini ke email teman-teman. Silakan capture, kirim ke email profitstraining@gmail.com. Andrew akan kirim materinya ya. Nah,
buat teman-teman yang mau t-shirt ya, t-shirt gratis Profit Training harganya 300.000, Andrew akan kirimkan gratis juga dengan cara komen tercepat di salah satu video Profit Training. Andrew ulangi ya, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training. Apabila teman-teman beruntung tercepat, Andrew akan kirimkan t-shirtnya, ongkos kirim juga Andrew yang tanggung ya. Nah, buat teman-teman yang belajar hal baru hari ini, teman-teman belajar hal baru, Andrew mohon ya dukungannya. Andrew mohon karena segala kerendahan hati teman-teman bisa bantu subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi dan Andrew bisa lebih berani lagi untuk membuka rahasia-rahasia tentang trading. Andrew pengen teman-teman membantu Andrew, berada di belakang Andrew untuk kita memajukan industri forex, industri trading di Indonesia supaya kita tidak tertipu dengan broker-broker yang curang dan juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menipu kalian semua ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits.